Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita saat ini belajar apa keahlian terpenting yang dibutuhkan untuk memimpin tim melalui masa sulit yang berkepanjangan. Keahlian terpenting apa yang dibutuhkan pemimpin saat melalui masa sulit yang berkepanjangan, seperti masa sulit di pandemi COVID-19 saat ini? Salah satu tugas terberat yang dihadapi setiap pemimpin adalah menjadi agen perubahan dan memimpin tim melalui masa sulit. Namun, ini pun adalah tugas yang paling menghasilkan. Masa sukar menunjukkan jati diri kita. Orang-orang yang kita pimpin akan melihat diri mereka yang sesungguhnya. Sebagai pemimpin, kita pun jadi tahu setegar apa, sekuat apa jiwa kita. Cara terbaik memandang masa sulit adalah berusaha menganggapnya sebagai peluang. Kebanyakan orang ingin masalahnya beres tanpa harus diatasi. Itu mustahil. Sebagai pemimpin, sebagai pelatih dan katalis perubahan, kita perlu menolong orang lain mengatasi masalah, mengambil tanggung jawab, dan berusaha membenahi situasi. Kita hampir selalu perlu mengangkat mereka dari kesulitan, baik penyebabnya diri mereka sendiri atau bukan. Mereka membutuhkan bantuan yang bisa kita berikan dalam bentuk nasihat, dorongan semangat, penguatan positif. Tapi ingat, setiap orang harus mengerjakan bagiannya dan bekerja bersama-sama. Berdasarkan konteks masa sulit yang berkepanjangan itu, cara inilah yang sebaiknya kita ambil sebagai pemimpin melayani anggota melalui masa sulit. Yang pertama, tegaskan kenyataan. Reaksi kebanyakan orang pada masa sulit adalah lupakan aja semuanya. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Tegaskan kenyataan itu bagi anggota tim. Sebagai pemimpin tim, kita harus menolong orang lain mengenali apa saja rintangan yang menghadang mereka, lalu menegaskan apa saja solusi yang dapat membebaskan mereka. Mereka tidak bisa mengambil pilihan bagus jika tidak tahu solusinya seperti apa. Banyak dari mereka yang sulit memahaminya sendiri. Jadi, kita hadir menolong mereka. Yang kedua, ingatkan mereka pada gambaran besarnya. Pemimpin adalah penjaga dan pencapai visi. Mereka bertanggung jawab untuk selalu melihat gambaran besarnya dan menolong anggota tim melihat hal yang sama. Anggota tim selalu butuh diingatkan akan alasan mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Juga manfaat yang menanti sebagai upah
dari kerja keras itu. Namun bukan berarti visi tersebut 100%-nya jelas di mata pemimpin, terutama di tengah sulit. Jadi kita sebagai pemimpin tidak selalu memiliki semua jawaban, tetapi kita tahu jawaban itu ada dan kita berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa kita semua menemukan jawabannya. Itu akan menenteramkan hati orang-orang kita. Lalu yang ketiga, bantulah mereka menyusun rencana. Jika kita telah menolong anggota tim menegaskan realitas yang ada dan menunjukkan gambaran besarnya, tugas berikutnya adalah menentukan langkah-langkah kecil yang perlu diambil untuk mewujudkan gambaran tersebut. Jelas ini bukan tugas yang mudah. Sebagai pemimpin, kita perlu mendampingi dan menolong mereka menyusun rencana. Yang keempat, bantulah mereka membuat pilihan bijaksana. Pilihan kita menentukan jati diri kita dan kemana kita akan pergi. Memang benar, kita tidak bisa memilih semua hal yang kita dapatkan dalam hidup. Tapi ingat, sebagian besar yang kita peroleh lahir dari pilihan-pilihan kita. Sebagai pemimpin, semakin banyak pilihan baik yang kita ambil, semakin siap kita menolong orang lain. Bukan karena kita semakin berpengalaman dan bijak, melainkan karena pilihan baik yang berulang biasanya menuntun pada kesuksesan pribadi dan opsi-opsi yang lebih baik. Jika ini yang kita alami, manfaatkan itu dengan baik dan menolong orang lain mengarungi perairan yang ganas. Yang kelima, hargai dan galakkan terus kerjasama. Ketika situasi menjadi sulit, semua orang harus bekerja sama demi membebaskan tim dari masalah. Tidak ada tim yang bisa menang dan tetap menang tanpa kerjasama. Pemimpinlah yang bertanggung jawab menggalakkan kerjasama dan memastikan semua anggota tim bekerja sama. Yang keenam, berilah mereka harapan. Harapan adalah fondasi perubahan. Jika harapan kita tetap tinggi dan kita menolong yang lain melakukan hal serupa, selalu ada peluang untuk sukses dan bergerak maju. Di dalam krisis ada peluang untuk terlahir kembali. Masa sulit dapat mendisiplinkan kita menjadi semakin kuat. Bahkan konflik pun memberi kita kesempatan untuk kita membangun hubungan yang lebih baik. Mengingat semua ini tidak mudah, sebagai pemimpin, tugas kita adalah mengingatkan anggota-anggota tim akan kemungkinan itu dan mendorong mereka berhasil. Salam untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kita dan salam untuk belajar menjadi pemimpin walaupun menghadapi masa sulit yang panjang. Dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.